Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Apriliani Tias dari Pendidikan IPA Offering J 2018. Judul yang saya ambil yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif e-learning berbasis Moodle pada materi Sistem Pencernaan Manusia untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 8 SMP. Di sini terdapat tiga topik yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan khususnya dalam pembelajaran IPA yaitu kurang tepatnya pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan masih menggunakan cara konvensional sehingga peserta didik cenderung bosan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, maka pendidik mengemasnya menjadi sebuah bahan ajar yang menarik berupa Moodle. Penggunaan Moodle pada materi ini menurut peneliti sesuai karena dapat memperjelas penyajian materi serta mengatasi keterbatasan ruang, sehingga dapat dijadikan upaya meningkatkan pemahaman konsep siswa. Berkaca pada penelitian sebelumnya, pengembangan media pembelajaran Moodle membuktikan bahwa respon yang diperoleh adalah positif. Untuk rumusan masalahnya sendiri terdapat dua rumusan masalah yang dapat kita lihat pada PPT ini. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini berbeda-beda setiap aspek. Jadi bagi guru, bagi peserta didik, bagi sekolah, dan bagi peneliti memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Untuk asumsi penelitian, pendidik dapat menggunakan e-learning sebagai alternatif media pembelajaran karena e-learning dapat membantu siswa memahami materi secara konkret. E-learning berbasis Moodle mudah diinstal dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dengan menggunakan e-learning, siswa dapat mengembangkan kemampuan teknologinya karena secara otomatis dapat mengoperasikan komputer. Media pembelajaran e-learning berbasis Moodle dapat memenuhi syarat kelayakan dan keefektifan dalam pembelajaran. Kemudian bab 2 kajian pustaka. Dilihat dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan alat dalam kegiatan pembelajaran yang berfungsi sebagai penyalur informasi yang dapat merangsang pikiran, minat, dan perhatian siswa sehingga proses edukasi antara pendidik dan peserta didik dapat berlangsung secara tepat dan berdaya guna. Untuk definisi pembelajaran e-learning menurut Husana dan Rusman dapat diambil kesimpulan bahwa e-learning merupakan sebuah media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer, internet, audio, video untuk kegiatan edukasi di mana mampu memberikan dan menerima materi pembelajaran secara online dari guru ke siswa serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Untuk definisi Moodle sendiri, dapat disimpulkan bahwa Moodle ini merupakan perangkat lunak yang digunakan sebagai alat bantu yang efektif dalam menyediakan fasilitas pembelajaran karena dilengkapi dengan berbagai fitur penunjang pembelajaran yang mudah diakses. Kemudian, yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat rancangan penelitian di mana terdapat pendekatan penelitian dan metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data berupa komentar, saran revisi, dan hasil pengamatan peneliti selama proses uji coba di mana akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan disimpulkan sebagai masukan untuk merevisi produk yang telah dikembangkan. Sementara itu, data berupa skor akan diperoleh melalui kuesioner yang akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dan pengembangan dengan model ADI. Model ADI ini merupakan singkatan dari Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Untuk keterangannya dapat dilihat pada PPT ini. Selanjutnya yaitu data penelitian. Data penelitian yang pertama yaitu tempat dan waktu. Tempatnya yaitu pada SMP Laboratorium UM dengan waktu pada semester 1 atau ganjil tahun ajaran 2020 sampai atau 2021. Subjek penelitian pada uji coba validitas ini berupa dosen ahli media pembelajaran dan dosen ahli materi biologi. Sedangkan subjek implementasi media pembelajaran ini peserta didik dan guru. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data, ada wawancara, angket atau kuesioner, tes, dan studi dokumentasi. Selanjutnya instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang pertama yaitu wawancara. Mewawancarai seseorang harus menggunakan pedoman wawancara. Pedoman tersebut meliputi metode pembelajaran, hambatan dalam proses pembelajaran, ketersediaan media pembelajaran, dan harapan tentang media pembelajaran baru. Selanjutnya, instrumen pada angket atau kuesioner. Terdapat 4 aspek, yaitu aspek penilaian angket validasi ahli materi, aspek penilaian angket validasi ahli media, aspek penilaian angket respon guru, dan aspek penilaian angket respon siswa. Masing-masing aspek tersebut memiliki pertanyaan yang berbeda-beda. Kemudian, analisis data.
analisis data menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah hasil wawancara dan data dari angket, kritik, dan saran oleh ahli media, ahli materi, guru, dan siswa. Nah, teknik yang digunakan untuk mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa tanggapan, kritik, dan saran, perbaikan, serta revisi produk pengembangan, yakni model. Untuk analisis data kuantitatif, yang pertama ada analisis kevalitan media, di mana kategori penilaian ini menggunakan skala Likert, yaitu pada skor 1 sampai 4 dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian, setelah mengetahui skornya, digunakan rumus ini untuk mengetahui persentasenya. Setelah mengetahui persentasenya, kita dapat melihat kriteria kevalitan seperti ini. Selanjutnya, analisis kelayakan media. Media pembelajaran dikatakan layak jika memenuhi indikator. Validator menyatakan bahwa media dapat digunakan dengan memerlukan sedikit revisi atau tanpa revisi. Hasil respon guru dan respon siswa memberikan respon positif yang ditunjukkan dengan hasil angket yang diberikan. Jadi, dikategorikan juga menggunakan skala Goodman, yaitu skor 1 itu iya, skor 0 itu tidak, kemudian dihitung menggunakan rumus. Setelah mengetahui presentasinya berapa persen, maka kita dapat menentukan kualifikasi, kriteria, data angkat respon, dan guru dan siswa. Selanjutnya, analisis keefektifan media. Nah, perhitungan yang digunakan untuk memperoleh ketuntasan klasikal peserta didik yang tuntas menggunakan rumus klasikal sebagai berikut. Rumusnya seperti ini. Nah, media pembelajaran modul dikatakan efektif itu jika memenuhi indikator rata-rata skor tes hasil belajar siswa memenuhi ketuntasan klasikal, yaitu 75%, dari seluruh siswa mendapat skor KKM lebih besar atau sama dengan KKM.